konfirmasi ya. Jadi buka jadi ya, otomatis nanti seperti ini. Teman-teman tadi kan udah sampai sini ya. Bisa langsung di itu aja di ngomong sambil ngomong. Jadi sambil kayak semacam live lah. Jadi nggak cuma aku yang ngomong. Udah gitu. Jadi ada respon. Udah sampai gini nggak tadi bikin teman-teman? Halo? Udah Mas. Udah Mas. Udah oke, mantap. Siapa ini? Saya masih install baru tadi. Udah selesai belum Mbak Otarina? Apa kita tunggu dulu ya? Apa baru udah selesai tinggal gunain top Mbak Oktarina? Kalau saya masih download Mas, lama banget dari tadi. Aduh. Udah selesai Pak. Segiga. Saya sarankan di lab di lab, kalau nggak di kampus gitu panjang. Sudah selesai Pak, Mas. Oke, siap. Udah sampai gini ya. Nanti saya bisa share screen masing-masing ya. Nanti saya izinkan untuk share screen setiap masing-masing. Jadi saya lihat hasilnya gitu loh. Gua dari kemarin bisa aduh. Oke, beberapa ada yang belum install aplikasi ya. Tinggal jauh nanti kasihan. Nanti jadi males. Kalau nggak install, harus persiapan dari ini, teman-teman. Ini apa ya? Ini udah sampai gini semua kan ya. Ini kita akan lanjut ke setelah ini semua nanti apa? Ini cara share screen semuanya gimana ini biar teman-teman juga bisa share screen. Coba tak izinin ya, teman-teman tak lihat dulu ya. Coba teman-teman dari Mbak Salma, coba di-share Mbak. Terakhir bikin seperti apa? Oke Mas. Ya. Udah bisa share screen kayaknya, udah tak halau. Udah kelihatan belum Mas? Belum. Oh belum ya? Iya. Itu Android Studio-nya. Oh. Udah kelihatan tadi. Oh, taruh. Udah kelihatan nggak? Belum. Diklik. Udah. Ah iya. Oh itu. Baru sampai sini, Mas. Ya, kamu hinnya belum, terus ini kurang tinggi, kurang lebar, apa yang Mas gitu, nggak tahu, terserah. Tapi bagus. Iya bagus. Hinnya itu belum hinnya. Klik hin coba. Mana sih? Klik teks inputnya itu. Oh ini. Iya, terus cari hin di sebelah kanan. HINT sebelah kanan. Taruh Mas. Ya, HINT hin. Nanti di situ biar semacam kayak teks. Oh ini ya? Ya, teks samar-samar. Oh ini sih from ini inputan buat apa? Ini untuk ngisi. Ngedit. Nggak tahu sih, aku kemarin main drag and drop aja. Ini kamu tuh, ini untuk ngisi email tuh. Bukan login, tapi ngisi email. Oh. Ini tuh untuk inputin email gitu loh. Jadi kalau user pas lihat halaman ini sih buat apa inputannya kan? Oh. Nah itu tujuannya ini itu seperti itu. Masukkan email Anda gitu aja, nggak apa-apa. Bisa email talk, bisa masukkan email Anda gitu. Maksudnya? Ya. Ini. Iya. Terus yang itu bawahnya buat apa itu? Tuh di Ini sini kan. pas. Iya tuh. Password. Editasnya password. Boleh masukkan password atau apa password boleh. Tapi ini udah jadi itu Mas, udah titik-titik. Oh ya deh. Enggak. Iya. Kalau ini enggak, kalau pas dijalanin di aplikasi baru jadi baru tinggi. Iya. Iya gitu. Oke sih. Bagus. Bapak Salma Aziza. Oke, siap. Udah sih oke. Di close gantian Mbak Mas Arifin. Oh, ini install ya, Mas? Masih install ya? Ya Mas, masih proses download malah. Oktarina juga masih install? Oktarina? Udah selesai tapi belum bikin, Pak. Oh, siap. Lanjut ke Rohmah.
Masih proses install, Mas. Oh siap, lanjut ke Aji. Aji. Indika kayaknya masih ini lihat-lihat ya. Aji. Tahap instalasi, Pak. Oh ya, lewat Herlina. Belum menginstal, Mas. Alia. Ini ketinggalan jawaban nanti. Ini produsernya. Alia gimana Alia? Ini direkam kan ya, Mas? Iya direkam. Ini kalau susah install ke labku ya, nanti kita ajarin biar cepat. Kemarin ada 2 anak namanya siapa lupa. Alia gimana Alia? Alia udah Alia? Belum Mas, tadi baru lihat videonya, belum mulai. Oh, Rizal sama aja Mumstas. Masih install, Pak. Lagi Oh, siap. proses install. Arvin. Baru install SDK-nya, Pak. Aduh, banyak. Andana gimana Andana? Baru lihat videonya, Mas. Belum mulai Yanuar? bikin. Januar? Downloading komponen, Pak. Oh, komponen ya coba yang bisa jauh ya, ini ketinggalan semua ya. Jadi saya lanjut aja ya. Nanti bisa dicek lagi. Itu videonya 16 menit terlalu jauh banget ya. Tadi saya kira 5 menit, tapi ini panjang banget. Ini kita mulai ke part 2 ya. Itu udah mulai proses ngoding. Ngoding dikit-dikit. Saya share screen ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 2, yaitu udah bikin ini tampilan image view, gambarnya, logo aplikasiku. Di sini ada text view, yaitu untuk label, yaitu biasanya login atau login. Halaman ini adalah login, terserah gitu. Namanya text view. Nah, di sini ada inputan, yaitu edit text. Inputan itu edit text. Nah, di sini kan masih sembarang, ID-nya masih sembarang. Nah, di sini wajib mencantumkan ID. Yang dicantumkan ID itu adalah yang akan digunakan. Contoh ini. Nah, itu wajib dikasih ID. Nih, ID. Atribut ID. Wajib dikasih atribut ID supaya untuk dikenali, gampang dikenali oleh di codingan. Nah, di sini saya akan mengasihkan ID pada edit text font. Nah, di sini itu saya akan kasih ID, yaitu saya singkat aja font. Oke? font. Berarti saya kasih singkat aja, dibikin singkat yaitu edit text nomor HP, no HP gitu. ID itu singkat, padat, jelas. Dan unik, tidak boleh sama dengan yang lain gitu. Dalam satu halaman ini, refactor. Kalau dia muncul konfirmasi refactor, artinya sama aja, saya yakin untuk mengubah nama ID, gitulah intinya. Refactor. Ya, gitu artinya yes. Nah, di sini yang kedua, di sini ada untuk menginputkan password. Di sini kita ID-nya masih default atau bawaan. Biar mudah, biar familiar, biar terkenal, biar dikenali, gampang dikenali, saya ubah menjadi edit text password, enter. Kan muncul refactor, klik refactor. Dah gitu. Nah ya, terus yang ketiga yaitu adalah login. Login kita di sini ID-nya otomatis bawaannya itu button talk. Saya ubah menjadi BTN login. Kayaknya udah pernah ya di PBO, teman-teman. Bikinnya gini BTN login gitu ya. Pernah ya? Nah, di sini ada kedua itu daftar. Saya ganti ID-nya menjadi BTN daftar. Sampai di sini mudeng ya. Kenapa dikasih ID? Supaya bisa dikenali. Kayak PBO, udah PBO 2 belum? PBO 1, PBO 2? Ada yang udah PBO 1? Masih 1. Baru Satu, Mas. Ya, nanti kalau PBO 2 bikin tampilan, nanti suruh menamakan ID gitu, sama aja. Nah, di sini tuh saya kasih ID itu itu singkatan dari edit text nomor HP. Di sini ada kedua itu edit text password. Ketiga BTN login, button login. BTN daftar, button daftar gitu. Singkat pada jelas gitu. Kenapa image view-nya nggak usah dikasih ID? Kalau digunakan di codingan silakan dikasihkan ID. Kalau
cuman buat tampilan aja, kayak cuman pelengkap-pelengkap aja semacam ini, nggak usah dikasih ID, nggak apa-apa, karena nggak digunakan di dalam codingan, tidak dinamik. Kalau ini kan dinamik, nanti bisa ganti. Oke, di sini jelas ya. Terus kita masuk ke codingan. Nah, activity login itu berhubungan dengan login activity. Oke ya. Yang ini itu luarannya ini, codingannya ini. Jadi setiap ibaratnya ini tubuh, nah dalamannya ini activity login. Oke ya, saling memiliki, saling terkait. Oke. Login activity, activity login. Main activity, activity main. Jadi saling berhubungan. Emang terhubung. Oke, di sini kita namanya langsung klik di sini ya, di luar ini, terus enter 2 kali. Nah, kita inisialisasi ini edit text dan button. Caranya gimana? Tinggal ketikkan aja di sini button. Bentar, salah. Edit text dulu ya, biar urut. Biar urut edit text dulu sampai button, baru button. Edit text. Kita cuman ketikin edit, nah dia langsung muncul enter. Ya, edit text spasi. Tadi ininya digunakan untuk apa? Nomor HP. Berarti tulis saja nomor HP. Variabel baru namanya nomor HP. Saya ketiin nomor HP. Nah, yang kedua edit text-nya itu apa? Koma ya. Kan ada 2 edit text-nya. Yang satu edit nomor HP, yang satu password. Kita bikin variabel baru namanya password. Titik koma. Oke. Kayak di C++. Ya ngerti ya. int angka gitu ya. String angka gitu ya. Paham ya? Pernah nggak? Pernah nggak teman-teman? Paham, Mas. Nah, situ. Nah, ini edit text variabel baru, koma password. Bisa nggak Mas ini dua-duaan gini? Bisa. Nah, gini bisa. Tapi lebih simpelnya langsung aja, kan udah sesama jenis. Ngapain kita bikin itu baru? Nah, tinggal di koma aja password gitu. Ya, kayak string password, string nomor HP. Kalau di itu C++ apa ya kemarin ya? Ya itulah string int ya, mainnya ya, float, double dan sebagainya ya. Nah, gini, sama aja. Inisialisasi. Ini variabel baru namanya nomor HP dan password. Bebas, harus password Mas, enggak, bisa pas. Nah, bisa pas gini. Ini masih abu-abu, artinya belum digunakan sama sekali. Field pass is never used. Belum pernah digunakan sama sekali. Nah, yang kedua itu adalah inisialisasi button. Tulisannya apa? Button. Kamu tinggal ketikkan button enter. Jadi nggak usah ngetikin button gitu, nggak usah. Jadi tinggal button enter ya. PUT enter. PUT muncul enter gitu. Tinggal gitu toh. Jadi nggak langsung ngetingin abruptnya gitu. Jadi lebih ringkes. Nah, di sini kan ada 2 tujuan, yaitu daftar dan login. Nah, di sini saya akan menuliskan variabel baru namanya login dan daftar, koma daftar ya. Karena ada 2 button. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Oke, kita lanjut. Inisialisasi. Oke, di sini jelas. Langsung kita masuk ke dalamnya. Nah, di sini kan ada protected view, uncreate, bundle, save inside. Di sini artinya itu adalah set content view, artinya halaman ini activity ini itu tampilannya itu adalah ini gitu. Jadi kalau kita pengen ganti layoutnya activity login activity ke layout lain, bisa tinggal ganti aja. Misal sini saya akan mengganti ke activity main. Jadi nanti pas kita buka halaman ini, halaman login, nanti munculnya si blank ini. Karena kita hubungkan ke activity main. Nah, itu kenapa saling terhubung. Ya. Jadi set content view itu menghubungkan
menghubungkan view atau tampilan ke layout ini. Jadi kalau kita arahkan ke sini, maka tulisannya hello world gitu. Karena di activity main tampilannya cuma hello world gitu. Nah, kita kan sudah bikin capek-capek ini ya. Jadi kita kan fokus ke ini. Jadi jangan sampai salah. Nanti kalau udah banyak banget seabruk gini page-nya atau halamannya, nanti agak berat, agak banyak gitu. Jadi nggak bingung. Jadi fokusnya jadi sudah sepaket lah intinya. Kalau kita bikin activity baru, otomatis di sini akan tercreate secara otomatis biar nggak salah kamar, salah tampilan gitu. Oke. Nah, kita codingannya taruh di sini. Jadi kan kayak gini. Nah, sekarang kita di akhir ini kita enter 2 kali. Nah, kita kasih 2 kali ini 2 tutup kurawal ini di akhir. Kita mainnya di kodenya di sini. Oke, kodenya berada di setelah set content view layout ya, ngodingnya. Ini kalau udah belajar PBO nanti paham bahwa di sini itu semacam load activity. Artinya ketika code untuk load halaman. Jadi ketika halaman muncul, nanti kode yang di dalam ini akan dijalankan gitu intinya. Jadi pas kita misal ada web ya, webnya muncul jebret gitu ya. Nah itu kan ada kode yang berjalan. Nah ini kode yang di sini akan dieksekusi secara pertama kali, yang akan dieksekusi, yang akan dijalankan kodenya. Jadi di halaman ini, di tengah-tengah ini setelah set content view. Nah di sini saya akan menambahkan set title. Nah, di sini cari yang ketiga, enter. Kita ketik 2, lalu di sini saya akan namakan login. Nah, ini nanti berada di mana, Mas? Berada di semacam di atas bar. Tahu WhatsApp ya? Kamu udah buka WhatsApp ya? Nanti di situ ada WhatsApp ya. WhatsApp. Nah, itu namanya set title. Nanti saya contohkan, saya buka notes-nya ya, biar paham. Ini tujuannya untuk menamai namanya action bar, benar. Ininya benar. Saya nggak bisa geser ini, bentar. Nah ini untuk menamai action bar. Saya buka emulatornya ya biar ini sih tujuannya untuk apa sih title ya, mengubah apa dan sebagainya. Nah di sini kita akan menulis kode. Kode apa yang ditulis? Nah di sini kan yang di activity login kan tujuannya menginput, input, ngecek ya. Apakah kedua-duanya ini benar di database ya nanti ya. Nanti ngeceknya di database yang masih panjang. Apakah kedua-duanya ini benar pas dieksekusi? Kalau salah nanti muncul peringatan nomor password atau nomor HP Anda salah gitu. Kita tujuannya pengen itu sih. Nah, sekarang kita akan mengkonekkan ya, artinya gampangnya adalah mengkonekkan nomor HP. Kita panggil variabel baru tadi yang kita bikin, nomor HP, sama dengan find view by ID. Karena kita tadi sudah menulis ID baru, ET nomor HP, maka kita akan mencari berdasarkan ID. Kita cuma ketikkan find view by ID, enter. Nah, di sini ada kurung buka ID. Kita ketikkan R titik ID titik. Nah, tadi kita bikin ID nomor HP itu ID-nya apa sih tadi? Oh, ET nomor HP. Nah, kita tulis ET nomor HP, enter. Nah, udah jadi. Yang ini udah connect ke sini, ibaratnya udah saling terhubung.
Nanti kalau salah nama, salah ID, nanti akan error aplikasinya seperti itu. Ya, paham ya? Untuk menghubungkan edit text ini tuh terhubung dengan ID mana gitu. Tadi kita udah bikin ID @non-hp. Nah, sekarang sama aja yang edit pas, tinggal copy aja. Cara paling cepat ngopi adalah duplikat, yaitu Ctrl D. Kalian arahkan kursor paling ujung di setelah titik koma, lalu Ctrl D. Nah, otomatis dia duplikat ya. Nah, di sini kan masih nomor HP, kita ganti ke pas. Jadi biar cepat ngetiknya. Pas di sini password, enter. Dah, kedua ini udah terhubung dengan ini dan ini. Sekarang kita hubungin ke button, sama aja, codingannya sama aja. Kita duplikat ya, Ctrl, arahkan kursor di paling ujung. Setelah titik koma, Ctrl D. Ya, otomatis duplikat, kita ganti ke login. Sama aja codingannya. Login, find, view by ID. Mencari tampilan berdasarkan ID. resource.id.btn login. Ya, enter. Udah gitu aja. Kita duplikat lagi. Arahkan kursor ke titik koma paling akhir, Ctrl D. Bareng ya. Tuh. Langsung duplikat. Kita variabel yang baru tadi daftar, tuliskan daftar di sini. Lalu di sini btn daftar. Enter. Dah selesai. Yang ini udah mencari find view by ID, artinya udah connect sama inilah intinya. Tujuannya itu biar nggak salah view, nggak salah tampilan, nggak salah layout. Jadi kalau layoutnya salah, manggilnya salah, misal si nomor HP ini berada di activity main, nanti di si aplikasi nanti error, jadi errornya merah. Jadi errornya itu nanti merah, kelihatannya nanti di logcat di sini nanti. Jadi errornya di sini teman-teman. Nah errornya di sini nih. Banyak banget nanti errornya, agak jelimet. Tapi intinya ininya salah lah intinya gitu. Tapi tulisannya panjang. Gitu. Nah, di sini setelah ini kita akan sebentar. Setelah ini kita akan mengcoding supaya ini tombol ini bisa diklik. Oke. Nah, sekarang kita akan supaya login ini bisa diklik adalah caranya seperti ini. Login ini ya. Ini sudah ya, sampai sini sudah ini artinya gampangnya itu mengkonekkan ya tampilan dengan kode berdasarkan ID. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat tombol login itu bisa diklik, bisa digunakan gitu loh, bisa digunakan. Oke, sekarang kita klik login, panggil login, variabel login ini dot set on, langsung ya muncul ya, dot titik set on, klik listener, klik satu kali, klik dua kali, terus di sini ada tulisan lagi yaitu new, new, enter, O besar langsung enter, nanti muncul view dot, langsung enter ya, jebret, otomatis ngoding sendiri, langsung jadi ketika login ini diklik, nanti apa yang terjadi? Nah, kita kode lagi di sini. Kode ketika tombol login diklik, apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Sampai di sini mudah nggak? Apa ada yang bertanya? Sudah sampai jauh. Teman-teman, bisa ngikutin nggak? Masih, Mas. Masih ya, oke, siap. Nah, di sini di dalam ini on klik ini, nah di sini kodenya. Jadi di dalam ya, ketika login ini diklik, apa yang terjadi sih?
Nah, gitu. Nah, sekarang kita buat lagi yang daftar ya. Sama aja codingannya. Daftar titik set on click listener, enter new, baru on click listener, enter. Jadi nggak usah ngoding, langsung jebret, langsung muncul seperti ini, otomatis tergenerate. Nah, di sini kode ketika daftar itu diklik, apa yang terjadi gitu. Nah, kita menyuruh, kita sudah sampai sini, ini inisialisasi, terus mengganti nama action bar, lalu kita akan mengganti, mengaktifkan tombol login dan tombol daftar. Nah, sekarang kita akan setelah ini diinput, kita akan coba jalankan ya. Sebentar. Kita akan jalankan ya. Minimes ini mana? Kita akan jalankan ya. Oh, ini loading device, sebentar. Nox-nya nggak jalan. Hasilnya seperti apa sih tadi? Kita udah bikin. Oke, sambil nunggu ya. Kita ngoding lagi. Ini membuat tombol daftar bisa diklik. Oke. Nah, sekarang kita ngoding lagi. Yaitu kita akan setelah kita menginputkan nomor HP dan password, nah kita akan ngecek. Ketika login diklik, kita akan verifikasi apakah nomor HP dan password ini benar. Kalau benar, dia akan dilempar ke halaman beranda atau main activity. Kalau salah, dia akan muncul notifikasi password atau nomor HP Anda salah. Kita akan mengkodingnya. Nah, sekarang kita akan mengkodingnya di sini. Di sini tadi nomor HP, nih ya. Nomor HP. Nah, di sini nomor HP kita akan get hp.getText. Kenapa getText? Karena kita setelah kita menginputkan ini, nanti pas diklik login diklik, apa yang terjadi itu adalah login akan mengambil value atau inputan yang ada di sini dan di sini nanti akan diverifikasi gitu. Misal gini, nomor HP getText.toString titik koma wajib to string. Nah, kita bikin baru string baru di sini. String nomor HP. Sama ya kayak sorry ini nomor aja karena sama ya kayak di C++, jadi string tetap ada, integer tetap ada, namanya tipe data. Oke, string lagi pas, saya PA aja nggak apa-apa. Ini terus password pas ini ya dot getText dot toString. Ini adalah untuk mengambil value di dalam edit text. Ini ketika diklik, dia akan mengambil value. Nah, ini juga mengambil value. Oke, di sini kita akan verifikasi. If, udah pernah belajar if belum ya? Udah ya? Kayaknya udah deh. If nomor sama dengan, misalnya aku di sini nomornya HP-nya 08123 dan PA atau password sama dengan passwordnya pas, buka kurung tutup kurung, enter. Jika nomor HP yang di sini yang diinputkan sama dengan 08123 dan password yang diinputkan itu sama dengan
sebentar, saya klik. Dan nomor yang passwordnya dibuat itu sama dengan pas, maka apa yang terjadi? Else, apa yang terjadi? Gitu ya. Jika benar, apa yang terjadi? Jika salah, apa yang terjadi? Jika benar, apa yang terjadi? Kode. Jika benar, apa yang terjadi? Jika salah, apa yang terjadi? Nah, di sini kan saya akan mengajarkan cara jika salah dia akan muncul notifikasi. Nah, jika benar nanti dia akan beralih ke halaman beranda. Oke. Nah, di sini kita akan jelaskan cara beralih ke beranda atau halaman beranda apa ya, beranda home, halaman home. Nah, di sini kita akan beralih ke halaman beranda. Di sini masuk ya dandan ya. Apa ada yang nggak ngerti ya sampai sini? Halo teman-teman. Ngerti, Mas? Ini udah pernah belum di C++? Pernah nggak? Mas. Pernah. Pernah, Mas, pernah. Pernah ya, sama aja ya, nggak ada yang beda ya. Maksudnya Sama. sama ya. Jadi ketika ini dan ini dan ya. Jika kedua-duanya benar, maka jika tidak, maka gitu ya. Nah, di sini kita akan beralih. Jika benar, maka dia akan beralih ke halaman main. Di sini kita ada intent namanya, intent. Oke. Terus kita bikin variabel baru namanya i aja cukup. Kalau enggak intent. I bisa, intent bisa. I sama dengan saya di sini variabel barunya i ya. New intent. Terus sini get application context, koma nama halamannya dot class ya. Inisialisasinya seperti ini. Jadi ini ya, ini dalamannya ini dia akan menuju ke ini. Oke, diinisialisasi dulu. Ketika ini yang terjadi, maka kita akan inisialisasi, dia akan menuju ke main activity atau beranda atau home. Nanti kita ganti ke home bisa biar mudah. Nah, sekarang kita start di sini. Start activity .i variable i. Nah, gitu. Selesai. Oke. Di sini ini codingannya beralih ke halaman main jika password dan nomor HP benar. Kode ini intent variabel baru sama dengan new intent buat kurung get application context koma main activity dot class. Oke. Terus jika salah kita akan muncul notifikasi namanya pakai towas dot make text enter. Terus sini konteks, di sini ada ya konteks koma char span. Simpelnya gini, konteks berarti kayak tadi get application context enter koma. Terus pesannya apa sih gitu, petik 2 ya, petik 2 maaf nomor HP Anda, nomor HP atau password Anda salah. Nah, sampai di sini selesai belum? Koma lagi. Di sini ada duration, int duration, artinya durasi notifikasi. Nah, di sini ada pilihan 2. Setelah kita koma, nanti dia ada muncul pilihan 2, length short atau length long. Length short itu nanti notifikasinya itu bentar tok. Kalau length long nanti lama seperti itu. Enter. Nah, udah. Setelah ini belum selesai. Di sini masih ada merah-merah, yaitu titik dot show atau tampilkan gitu. Nah, kita akan coba ya. Saya sudah menjalankan di sini ada emulator. Saya start dulu aja. Nanti apa yang terjadi? Ini banyak banget ya codingannya.
Ini baru satu halaman. Ini belum terhubung sama database. Ini kalau udah terhubung sama database nanti sampai ke bawah-bawah gitu. Seabrek. Nanti kita sampai ke database kok, tenang aja. Ini baru di awalan aja. Sebentar kita mana tadi? Ya, ini ya. Nanti otomatis nanti terinstall di sini. Sebentar lagi Gradle build running. Nanti yang udah sampai, oh nih, bentar. Install proses. Apakah langsung jadi? Coba lihat, kita cek. Launching activity. Ya, jadi. Nah, tuh. Kenapa kok langsung, kok yang muncul nggak login? Kok main activity? Nah, caranya gimana? Kita pergi ke manifest. Kok loginnya kok nggak duluan gitu? Nah, kita sekarang login ke manifest. Ya, login ke manifest. Ngedit manifest. Di sini ada app. Dalam folder app itu ada manifest. Dalam folder manifest itu ada Android manifest.xml. Kita edit. Saya mau login activity itu duluan yang muncul gitu loh. Gitu. Nah, kita tuker main activity, kita tuker ke login activity gitu ya. Kita tuker aja login. Nah, di sini kita ganti ke main. Selesai. Nah, di sini kan ada kuning-kuning ya. Kita langsung ini maksudnya itu suruh diginiin. Nah, tuh kan jadi putih ya. Sebelumnya seperti ini. Tuh ya. Nah, suruh diginiin simpelnya. Tuh, suruh di slash kurung kurawal besar gitu tok. Oke, ditutup. Sama kayak gini nih. Ya. Tuh. Sekarang kita jalankan lagi ini run app. Kita cek lagi. Apakah loginnya yang pertama kali muncul? Kita coba. Kok kenapa yang muncul kok bukan loginnya dulu, Mas? Nah, itu. Kita harus ubah. Nah, jadi ya login. Oke. Ini ya, beda ya. Di sini ada activity talk sama activity intent filter action main. Oke, dan kategori launcher. Artinya dia halaman yang akan muncul pertama kali ketika Android itu ketika aplikasi ini dijalankan. Kayak WA kan, teman-teman, kalau buka WA kan nanti ada muncul semacam apa ya? Ada muncul WA gitu loh, kayak logo WA. Kayak apa ya? Shopee apa ya mungkin ya? Tokopedia. Jadi ketika muncul halaman kayak semacam splash gitu. Nanti kita bikin splash di sini. Nah, di sini kan kita coba apakah yang kita codingnya ini benar. Kita cek dulu. Ketika kita masukin 08123 ya, ini codingannya ya. Nah, di sini pas. Coba kita salahin dulu ke 4 08123 nggak sesuai dengan ini. Apakah muncul? Ya, maaf, nomor HP atau password Anda salah. Sampai di sini masuk nggak? Halo teman-teman, bisa ngikutin nggak? Bisa lihat nggak? Tadi notifikasinya. Bisa, Mas, kelihatan. Ya. Bisa kelihatan. Misal saya ganti ke 08123, pasnya pas. Kita pasnya tak tambahi S-nya 3. Di sini kan 2 ya. Saya salahin dulu. Tetap muncul maaf nomor HP atau password Anda salah gitu ya. Larinya ke sini ya, larinya ke bawah. Jika tidak sama dengan ini, maka larinya ke bawah. Jika sama, coba kita sama, kita password dan nomor HP itu benar gitu. Kita login. Jebret. 08123 pas ya. Sebentar. PASS. Salah ya. Berarti ada yang error di sini. String values are compare using sama dengan not equal. Oh, berarti dia menyuruh kita untuk menggantinya ke equals. Kita ganti replace. Di sini ada yang salah mungkin. Kita ganti ke replace. Ganti ke equal ya. Coba kita jalankan lagi.
Kita jalankan lagi teman-teman. Sebentar. 08123 PASS. 08123 PASS. Ya, jadi ya teman-teman. Jadi nggak boleh pakai sama dengan, dan sekarang bolehnya pakai equals ya. Kalau kuning gitu bedanya. Kalau di codingan lain kan di C++ kan sama dengan ya teman-teman, sama dengan gini ya. Nah di sini itu equals ya, disarankan pakai equals. Jadi lebih dia bisa matching antara yang diinputkan sama ini lebih akurat matchingnya gitu, equals. Maksudnya seperti itu. Kalau sama dengan kurang akurat mungkin seperti itu dari Android-nya. Jadi harus pakai equals. Oke, di sini benar ya, langsung masuk ke match main activity ya. Ketika loginnya benar, ketika loginnya salah, dia akan muncul notifikasi. Ketika benar, dia akan beralih ke halaman beranda. Tuh, hello world. Oh, hello world, Mas. Kita ganti aja. Tadi nah ini tampilannya sih activity main. Nah, kita hello world ini kita ganti ke misal ganti ke hai, selamat datang di toko komputer. Oke, kita jalanin lagi. Apakah benar ini toko komputer gitu loh. Oh, di sini hello world ya. Kita ganti ke toko komputer gitu. Coba kita install. Terus kita jalanin. Ya, kita login lagi 08123. Passwordnya PASS login. Ya, selamat datang di toko komputer. Aman? Aman. Oke. Nah, sekarang kita akan ketika daftar yang diklik, apa yang terjadi? Nah, sekarang gampang banget kan kayak tadi. Ini untuk mengganti beralih ke halaman lain. Nah, ini namanya intent ya, teman-teman. Sekarang kita gini, klik daftar. Kita sekarang bikin namanya daftar activity. Fokus di sini, di folder ini. Di app folder Java, dalam folder Java ada 3 folder paling atas sendiri. Nah, ini. Paling atas sendiri ya, bukan Android test, bukan tes ya. Ini paling atas sendiri. Klik kanan. Lalu klik new. Lalu klik cari activity. Cari empty activity. Kita kosongkan dulu biar kita manual dari 0. Empty activity. Kita akan bikin ini ya, jangan dihapus semua ya. Kita hapus ininya, kita hapus mainnya. Kita ganti ke hurufnya besar ya, besar kecil ya. Diawali huruf besar, daftar activity. Nggak usah diganti, activity tetap ini, package name-nya tetap Java, klik finish. Nanti otomatis dia akan mengenerate layout dan kelas daftar activity. Ini proses Gradle building, membuild aplikasi. Nah, di sini sebentar, masih progress project sinkron sampai selesai. Sebentar sampai dia nggak ada merah-merah. Nah, aman udah ya. Nah, sekarang kita akan mengubah daftar ya. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan kasih teks saja. Ini halaman daftar ya. Nanti isinya nanti nama, email, password, konfirmasi password dan sebagainya, kayak halaman daftar-daftar gitulah. Gitu. Kalau cuma nomor HP aja ya nggak apa-apa sih. Nah, mungkin saya langsung aja ya. Nah, di sini kita akan daftarnya itu di sini mungkin ya. Terus text view ini kita ganti ke daftar. Tadi kan login ya. Sekarang daftar. Kayak WA kan daftarnya pakai nomor HP biar simple, biar ringkes. Ini kan detail-detailnya itu di dalamnya. Kayak kita pas login Shopee biasanya daftar Shopee, login Shopee sekarang udah pakai WA ya, udah pakai ini, pakai nomor HP, jadi lebih simple, jadi nggak perlu email-emailan segala. Jadi cukup nomor HP, bisa daftar di Shopee atau di Tokopedia, jadi lebih memudahkan si pengguna tersebut untuk melakukan pendaftaran
registrasi, jadi nggak ribet ngisi ini tuh loh, banyakkan isian gitu sih. Ini fontnya kita ganti ke Popin, saya sih sukanya Popin ya, bagus ini Popin. Nah di daftar ya, terus kita akan di sini aku akan mengasihkan suatu font di sini, karena loginnya tadi pakai HP, daftarnya juga pakai HP gitu. Kita talikan ke bawahnya si text view ini, daftar. Kita kasih jarak sekitar jaraknya 32 cukup kayaknya. Terus talikan ke kanan, talikan ke kiri. Nah selesai. Ini kan masih di tengah-tengah ya, nggak lebar ya. Nah kita ganti layout width-nya ke match constraint. Ya. Nah ini kasih jarak 32 biar matching sama atasnya seperti itu. Oke, nah di sini belum ada hint-nya. Ini buat apa sih, ngisi apa, kan bingung jadinya usernya. Nah di sini usernya itu nomor HP, masukkan nomor HP gitulah. Sip. Nah di sini, terus ini kita kasih button lagi, button lepas. Nah, sip. Terus kita kasih jarak 32. Talikan kanan kiri atas 3 itu wajib ya. Jadi biar aman dari error. 32 jaraknya biar pas. Sini button kita teksnya ganti ke daftar. Oke. Nomor HP daftar. Nah, gitu, sip. Terus ini ID-nya ya. Di sini ID ya. Kita ganti ID-nya ke ET strip nomor HP strip daftar. Biar aman ya, unik. Cuman ini tok yang ada di sini gitu. Refaktor jangan lupa, button btn daftar tokum ID-nya, atau komputer tokom, enter. Refactor. Oke, sip. Oke, untuk coba-coba aja. Terus ke login. Nah, di sini kan ada tadi kita close dulu semua biar nggak bingung. Kita fokus ke login activity tadi. Nah, di sini. Tadi kan ketika login yang diklik, apa yang terjadi ketika daftar yang diklik, daftar ini. Nah, ini apa ketika ini diklik, apa yang terjadi? Ini kan belum terjadi apa-apa nih ketika diklik nih. Karena kodenya masih kosong. Nah, di sini saya akan biar supaya daftar itu beralih ke halaman daftar, kita copy aja yang ini, atau ketik ulang karena kita masih belajar, yaitu dengan cara intent i sama dengan new intent get application context enter, koma nama kelas, nama halaman yang akan dituju, yaitu daftar activity dot class. Selesai. Setelah ini start activity i. Nah, oke. Kita coba run app. Apakah kodenya berhasil? Kita coba. Ini lagi Gradle build running ya. Teman-teman nanti semua sampai daftar ya. Nanti saya habis ini bikin splash activity. Kayak apa sih splash activity? Kita coba nanti. Nah, ya. Sekarang aku belum punya akun nih. Saya ngasalan gitu loh. Terus passwordnya juga ngasalan. Jelas dia belum punya akun. Nah, daftar. Nah, saya belum punya akun, makanya daftar. Nah, ya otomatis dia ke daftar ya. Balik ke daftar. Nah, di sini tadi set title mesti tokom ya. Nah, saya akan mengganti ini menjadi daftar. Caranya gimana? Yang tadi menuju ke kelas daftar activity. Nah, di sini paling setelah set content view, set title, terus petik 2 daftar ya. Nah, kita run. Nanti yang ini berubah menjadi daftar seperti itu. Set title gunanya mengubah ini menjadi daftar. Defaultnya itu tokom. Karena nama aplikasinya tokom. Kita coba klik daftar ya. Nah, berubah ya. Nah, supaya saya back ke sini ada tombol back-nya. Gimana sih, Mas? Nah, di sini.
kita pergi ke manifest, Android manifest. Nah di sini kan udah otomatis ke generate ya manifest. Nah di sini masih kuning, artinya gimana? Samain kayak tadi. Nah ini seperti ini dihapus, lalu kasih garis miring. Nah jadi, nah di sini saya akan mengasihkan suatu back, bisa ada tombol back di sini. Caranya gampang di sini. Di sini kalian fokus ke mana yang akan mau dikasih tombol back di sini. Tombol tanda panah ke kiri, yaitu parent, yaitu nama orang tua, nama halaman orang tua, nama atasannya gitu loh. Nah kita pilih ke login. Jadi sebelum ke login kan dia sebelum ke daftar kan dia ke login. Nah ini sebagai parent, sebagai atasannya sih daftar gitu. Tadi ya, ini kan sebelumnya belum ada. Sekarang kita ketikkan parent. Setelah ini ya, petik 2 ya, terus enter. Nah, nama atasannya sebelum daftar yaitu login. Kita run app lagi. Cek apakah benar di sini nanti tulisannya seperti itu. Coba kita klik daftar. Nah, ya, otomatis dia akan memunculkan tombol back di sini karena atasannya daftar itu si login gitu. Jadi ketika kita klik ini, otomatis dia kembali ke login seperti itu. Nah, sekarang sampai di sini ada yang jelas? Aman ya? Halo? Aman Om, aman Mas. Ya? Sip. Oke, sekarang yang ketiga. Ini sudah semua ya. Sekarang kita akan membuat splash activity. Apa itu splash activity? Itu muncul ketika aplikasi itu dibuat pertama kali. Kita bikin activity baru, halaman baru. Klik di sini, klik kanan, new, di paling atas sendiri ya, folder paling atas sendiri di Java. Di sini ya, klik kanan, new, activity, MD activity. Kita main kosongan dulu aja. Terus kita ganti ininya aja, gampang. Gak usah ganti semua. Ganti aja depannya dan belakangnya aja. Kita ganti ke splash activity. Otomatis di sini otomatis layoutnya ke generate. Otomatis. Finish. Kita tunggu sampai Gradle projection in progress selesai. Oke, sampai ini merah-merahnya hilang. Masih sinkron di sini ya. Sebentar. Sebentar masih sinkron. Ya, sampai di sini hijau. No problem phone. Oke. Nah, sekarang saya akan mengedit tampilan splash-nya seperti apa. Di sini saya akan full image ya mungkin ya. Coba. Ya, terus saya image-nya tadi ini P. Nah, ya. Nah, ini kan sampai ke sini ya, nggak rapi ya. Nah, ini juga masih merah. Kita taliin aja. Gampang. Kanan, kiri, kanan. Nah, dinolin semua. Biar jaraknya sama. Oke, kanan, kiri, bawah. Bolehlah, bawah. Tuh. Nah, oke. Nah, ini kan terlalu gede nggak ya, cukup ya. Nah, sekarang splash-nya cukup seperti ini aja. Nah, sekarang kita main ke codingannya. Splash activity. Di sini saya udah menyiapkan codingannya seperti ini. Ini codingan tujuannya untuk beralih secara otomatis intinya gitu. Kode beralih ke halaman lain secara otomatis dengan waktu tertentu. Misal 3 detik langsung beralih ke halaman lain. Nah, oke. Di sini masih merah ya. Ini saya udah punya codingannya. Nah, di sini masih merah ya. Ini handler masih merah. Kita klik satu kali aja. Ini masih merah ya. Klik satu kali aja. Klik satu kali aja.
Ini saya hapus dulu ya, nggak mau apa. Klik satu kali aja. Nah, di sini nanti muncul. Klik satu kali, masih merah ya, klik satu kali aja, langsung muncul Android.os handler. Dia tanya, kalau iya, ALT enter, ALT enter. Nah, ada pilihan lagi, pilih yang paling atas, Android.os handler, Android.os. Nanti akan mengimport header ya, ini ya, sini Android.os.handler. Oke. Tujuannya ketika setelah 2 detik, 2000 itu 2 detik ya, nanti dia akan beralih ke halaman lain seperti itu. Bentar teman-teman. Oke. Nah, ini tadi intent. Sama aja kayak yang tadi di login sini. Nah, sini. Yang codingan ini sama yang ini sama. Oke. Yang ini langsung ke to the point-nya. Kalau yang ini harus inisialisasi dulu. Beda ya. Tujuannya sama, cuman penulisannya yang beda. Gitu. Sebenarnya sama aja, cuman penulisannya beda. Kita pakai yang ini aja ya. Yang ini aja. Start activity terus finish. Kita sampai jam 5 ya. Sebentar, error ini. Sebentar. New handler. Sebentar ya. Ini error dikit. Saya perbaiki dulu bentar. Ini kurang kode dikit, sebentar saya perbaiki. Sebentar ya teman-teman. Sampai jam 5 sore. Oh sorry, ini kebanyakan koma tadi, sebentar. Kebanyakan kurung kurawal. Share screen lagi ya teman-teman, benar ya. Ya udah masuk ya, udah bisa kelihatan ya teman-teman. Ya tadi masih sini ya. Sudah, Bang. Ya, jadi tadi error ya. Ini kebanyakan kurung kurawal. Ya, tuh ya. Nah. Jadi yang ini ngepasin yang ini tuh ya, nutup. Terus yang ini ngepasin yang ini. Oke. Jadi aman. Ini saya rapiin aja biar dia nutupnya tuh rapi. Nah, ya. Jadi yang ini, nutup yang paling akhir, ini nutup yang kedua, ini nutup yang ini nutup ini. Dah. Oke. Kode ini ketika 2000 delay milis, jadi 2000 itu 2 detik selesai 1 2, nanti dia otomatis beralih ke login activity. Saya akan beralihkan ke login activity ketika 2000 itu sama dengan 2 detik ya, maka dia akan beralih ke halaman yang dituju. Oke, kita coba ya. Oh, sebelum coba kita set dulu di manifest. Nah, tadi splash activity itu masih di kondisi masih belum dikondisikan yang pertama kali dimunculkan, maka kita akan munculkan dulu. Ini kita perbaiki dulu ya. Ini samakan seperti ini. Jadi itu nutupnya seperti ini biar nggak kuningnya hilang, warnanya hilang. Oke, nah tuh aman ya. Nah,
Di sini yang muncul pertama kali adalah si login activity. Kita tuker, ya. Login activity tuker sama splash activity. Oke. Nah, ini ya, yang launchernya itu yang pertama kali itu adalah splash activity ya. Fokus di sini ya. Paling banyak ininya intent action main dan intent kategori launcher ya. Nah, sini otomatis akan muncul pertama kali. Kita run app lagi. Nanti splash yang kita akan bikin ini akan muncul pertama kali. Nanti lah ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Tunggu ya. Ya udah kayak profesional banget gitu. Tuh ya, wis keren kan? Maksud ya, splash ya teman-teman. Halo? Paham, Mas, paham. Ya, jadi splash itu semacam kayak word gitu ya, terus dia 2 detik hilang. Kalau di back lagi, nanti dia close gitu. Itu namanya splash ya teman-teman. Nah di sini logoku masih default ya. Nah saya akan menggantinya di Android Manifest. Sama. Di sini ada Android icon ya. Di sini kalian ganti ke logo yang ada di sini nih. Saya di sini ada logo. Nah, saya mau mengganti logonya. Logo yang ini yang gambar Android menjadi ini. Caranya gini. Ke manifest terus Android icon ganti targetkan ke logo. Ini nah sip. Terus yang di ini yang round icon saya belum punya, saya gantikan aja ke drawable. Nanti kita bikin round icon ya. Logo sama. Oke. Nah, kita akan run app lagi. Hasilnya seperti apa? Nanti yang hijau-hijau ini, Tokom ini, nanti berubah menjadi logo yang saya pilih, saya inginkan. Nah, tuh ya. Udah jadi ya, teman-teman. Tuh. Tokom Your Digital ya. Bikin daftar ya. Tuh ya. Ya, tuh ya. Udah berubah menjadi logo. Keren ya. Tuh. Ya. Udah gitu teman-teman, paling sampai sekian ini udah panjang ya. Ini bisa dipraktekkan di rumah. Ini saya nanti kalau ada yang bingung tanya aja di grup ya. Nggak usah ampleng-amplengan gini. Ya juga bingung mau ngomong apa. Di grup tanya aja kalau ada yang masalah, ada itu ditanya aja. Itu udah sampai jauh ini. Udah sampai splash, login, daftar gitu. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Jam 5 kita selesai. Halo? Halo teman-teman, ada yang tanyakan? Monggo, masih ada waktu 7 menit. Belum sepertinya, Mas. Oh ya, terus itu apa? Tadi videonya live di YouTube atau gimana, Mas? Ini live privat sih, nanti saya itu aja ya. Panjang banget kayaknya deh. Saya buat ulang aja ya. Apa di itu mau dipotong-potong, di skip ya? Bisa ya? Bisa kali, Mas. Skip aja ya. Ya, belum, Mas. Gimana Salma, aman? Prosma? Aman, Mas. Aman ya. Jadi sampai segitu ya, nanti kita di part 2 sampai buat splash, buat login, buat daftar ya. Silakan daftarnya tadi di ini daftarnya dibikin. Jadi ada nomor HP, mungkin nomor HP ya, boleh nomor HP aja, boleh nama, boleh email, boleh password, konfirmasi password daftar gitu. Email, nomor HP, password, konfirmasi password, daftar. Gitu. Sih paling gitu, terus login udah, terus nanti kita bikin simpan data ke database lokal dulu, nanti baru ke database cloud gitu sih. Nanti kita bikin tampilan. Part 3 kita akan bikin tampilan gambar-gambar. Jadi tadi kan aku udah komputer ya. Jadi nanti di halaman Anda itu nanti ada komputer harganya berapa, ininya berapa, mereknya apa, speknya apa, gambarnya apa gitu. Nanti udah ada gambaran ya kayak kita belanja di Tokopedia dan Shopee gitu.
Nanti ada gambarnya apa, harganya berapa, vendornya apa, HP, Asus, Acer, atau dan lain sebagainya gitu. Terus teman-teman kalau ada yang baju ya baju dan sebagainya nanti di halaman beranda tadi yang masih kosong nanti kita isi dengan gambar-gambar seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita akhiri. Saya lempar ke Mbak Andana. Terima kasih kepada Mas Lando sudah mengisi. Sekian pertemuan UKM pemrograman Android hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.